Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relina Ningkaratri, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk ekonomi manajerial, mata kuliah ekonomi manajerial semester 5 Universitas Muria Kudus, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem ekonomi. Ya, yang pertama, sistem ekonomi menurut Adam Smith adalah sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau menurut Adam Smith ini, sistem ekonomi ini ada atau dibikin untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan menurut Gregory Grossman tahun 1984, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Jadi kalau menurut Gregory di sini, sistem ekonomi ini dia saling menopang dan mempengaruhi satu sama lain karena di sini perlu adanya hubungan dan interaksi antara si unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi. Sehingga definisi dari sistem ekonomi itu sendiri adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sistem ekonomi di Indonesia dan sistem ekonomi di Amerika atau Inggris itu kan berbeda ya. Nah, di sini perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain itu, faktor produksi sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Jadi, sistem ekonomi itu untuk mengatur faktor produksi. Ada yang boleh individu atau rakyatnya ini mengatur faktor produksi, tapi ada pula yang faktor produksinya itu dipegang oleh si pemerintah. Ataupun juga ada yang keduanya. Sini individunya berperan aktif, pemerintahnya juga berperan aktif dalam sistem ekonomi. Nah, kita lihat ya di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara. Sistem ekonomi tersebut antara lain yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi pasar atau liberal, atau bisa juga dikatakan dengan kapitalis. Lalu ada sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis, serta yang terakhir ada sistem ekonomi campuran atau mix economic system. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu mengenai sistem ekonomi atau macam-macam sistem ekonomi ini. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini teman-teman fokusnya kayak zaman dulu gitu ya, kayak zaman jadul gitu. Di sini sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini, pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi yang biasanya sebagai besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Ini menurut Rintuh tahun 95. Jadi simpelnya kalau sistem ekonomi tradisional ini mindset-nya orang-orang atau manusia itu mindset zaman dulu. Jadi benar-benar tradisional, semua itu bersumber pada sumber daya alam atau tenaga kerja. Jadi benar-benar semuanya itu manual, semuanya itu tradisional perlakuan untuk sistem ekonominya.
Dan untuk ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, teman-teman bisa lihat yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Jadi biasanya kayak adat istiadat gitu ya, turun-temurun. Lalu hanya sedikit menggunakan modal. Dia lebih ke cenderung kayak biaya produksinya itu minimal, seminimal mungkin. Lalu pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Ini kan zaman dulu banget ya, barang dengan barang. Saya ngasih cincin emas, berarti Anda memberikan saya misalkan mobil. Zaman dulu kan kayak gitu, tapi nggak mungkin juga ya. Misalkan saya ngasih emas, Anda ngasih saya motor, kayak gitu. Yang keempat, belum mengenal pembagian kerja. Jadi ini benar-benar zaman dulu banget, nggak ngerti job desk-nya masing-masing. Terus masih terikat tradisi ini ya, yang tadi saya bilang dengan adat istiadat seperti itu. Dan yang terakhir, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Jadi waktu zaman tradisional itu benar-benar manusia itu ortodok banget. Dia merasa sistem ekonomi itu hanya bersumber pada sumber daya alam seperti itu. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat ada sisi positif dan sisi negatif dari si sistem ekonomi tradisional. Kalau untuk sisi positifnya nih ya, kelebihannya kalau kita atau negara menggunakan sistem ekonomi tradisional ini tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat berat. Karena kan di sini barter ya, barang tuh barang, di mana kita akan lebih akrab dari individu tuh individunya. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Ibaratnya di sini ngerasa aman karena kan dia ngerasa amannya karena bersumber pada sumber daya alam. Sebagai contoh seperti itu. Sumber daya alam kan walaupun memang akan habis, tapi setidaknya itu dalam jangka waktu lama. Jadi di sini ngerasa tidak ada beban, tidak individualistis. Jadi di sini benar-benar sangat kompak ya. Kalau yang untuk sistem ekonomi tradisional tidak ada egois seperti itu. Dan yang untuk sisi negatifnya teman-teman bisa lihat kelemahannya teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi juga masih rendah. Karena kan di sini zaman dulu banget ya. Benar-benar nggak ada teknologi seperti itu. Lanjut, tadi kita sudah ke sistem ekonomi tradisional, kita lanjut ke sistem ekonomi pasar. Di mana di sini adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith yang tadi di awal ya, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sistem ekonomi pasar dicetuskan oleh Adam Smith, di mana terdapat invincible hand yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya keinginan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan sebuah barang atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya atau pertukaran. Lalu di sini harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan, serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karena itu, harga pasar dalam jangka pendek dapat sangat tinggi atau sangat rendah, tapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan. Jadi ini teman-teman bisa lihat dari kurvanya ya, di sini adanya penawaran dan adanya permintaan, sehingga dari sini ketemu ya titik tengahnya atau equilibriumnya. Di sini titik equilibrium ini akan atau kita sebut biasanya adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan antara permintaan dengan penawaran seperti itu. Oke, untuk ciri-ciri sistem ekonomi pasar nih, ada setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Lalu setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba, terus semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar, persaingan dilakukan secara bebas, dan yang terakhir peranan modal sangat vital. Jadi di sini ekonomi pasar ini masyarakatnya sudah mulai agak lebih modern ya,
dia sudah memikirkan tentang laba seperti itu. Dia juga sudah adanya persaingan gitu. Nah, sama ya seperti ekonomi tradisional tadi, untuk sistem ekonomi pasar juga ada sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positifnya, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ini udah jelas banget karena masyarakatnya sudah mulai dianggap ya oleh negara, dia juga sudah bebas ibaratnya gitu, diberi kebebasan dalam mengatur sistem ekonomi. Terus setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi, munculnya persaingan untuk maju. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Ini udah jelas banget ya kalau di ekonomi pasar yang kualitas baik itu yang akan laku. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Ini ya, karena dia pengennya cuan 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 atau laba. Nah ini termasuk sisi positifnya dari ekonomi pasar. Dan untuk kelemahannya, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan karena kan di sini manusianya sudah mulai bersaing, jadi kan pemerataan pendapatannya susah. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Ini yang kaum buruh ini ibaratnya dieksploitasi, lebih banyak disuruh-suruh sama si pemilik modal karena kan pemilik modal yang punya kuasa seperti itu. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Di sini banyak pasar yang monopoli karena kan dikasih kebebasan ya. Tadi balik lagi diberikan kebebasan, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Next, untuk sistem ekonomi komando. Di sini adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Ini jadi semuanya manut sama pemimpin, berarti itu manut sama pemerintah. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx atau ini dikatakan oleh Suroso tahun 97. Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa, apa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, Korea Utara, dan Kuba. Teman-teman tahu lah ya, Cina kalau sistem komando, karena kan apa-apa yang mengendalikan perekonomian itu pemerintahnya, seperti itu. Yang berkuasa adalah pemerintahnya, kayak gitu. Nah, ini sistem ekonomi ciri-cirinya, sistem ekonomi komando ciri-cirinya yang pertama, semua alat dan sumber dayanya dikuasai oleh pemerintah. Itu udah jelas banget, jadi kayak hak patennya itu ada di pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui. Jadi misalkan si A punya punya tanahnya pengen pakai buat usaha. Nah, ini bisa jadi ini diakui oleh pemerintah. Kayak ibaratnya kalau di kita jadi BUMN-nya kayak gitu, milik pemerintah seperti itu. Padahal aslinya perusahaan itu harusnya punya perorangan seperti itu. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Ini benar-benar nggak dikasih izin ya individunya kalau yang komando. Dan yang terakhir, ciri-cirinya kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi nggak dikasih kesempatan si individunya. Nah, sama kayak yang lainnya, di sini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau kelebihannya nih, si sistem ekonomi komando, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Ini udah jelas, karena di sini kan pemerintah yang punya kuasa, di sini pemerintah yang ngatur semuanya, sehingga untuk ada inflasi, pengangguran itu bisa dikendaliin. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Ini jelas banget karena kan lagi-lagi balik lagi semua yang ngatur pemerintah. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Ya, jelas ini relatif mudah melakukan distribusi pendapatan serta jarang terjadi krisis ekonomi. Di sini jarang terjadi krisis ekonomi karena apa? Karena tadi pemerintah dapat mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dan untuk kelemahannya dari sistem ekonomi komando ini mematikan inisiatif individu untuk maju.
Ini kebalikannya dengan sistem ekonomi pasar. Kalau sistem ekonomi pasar bisa kreatif untuk individunya, tapi kalau untuk yang komando, individunya tidak bisa kreatif. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat, karena tadi ya, pemerintah bisa bentuk harga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Oke, tadi udah sistem ekonomi tradisional, pasar, komando, dan yang terakhir ini ada sistem ekonomi campuran atau mix economic system, di mana di sini artinya adalah sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ini jelas ya, banyak banget negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Dalam bentuk perekonomian campuran, sumber-sumber ekonomi bangsa termasuk faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. Jadi ada yang punya individu, ada yang punya swasta, atau ada yang punya pemerintah. Di samping sumber tertentu yang dikuasai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Karena itu, dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor negara. Kayak gitu. Jadi, di sini benar-benar, campur ya antara si individu atau swasta dengan, pemerintah, kayak gitu. Nah, sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar maupun oleh negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat atau terpusat. Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedangkan pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut, banyak negara menganut sistem ekonomi campuran ini. Ini sudah dilakukan oleh penelitian Suroso tahun 97. Dan sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yang mematikan. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejolak-gejolak dan membantu golongan ekonomi lemah. Jadi di sini dikasih kebebasan buat individu, buat swastanya, tapi pemerintahnya juga tetap mantau. Dia tetap menstabilkan kehidupan ekonomi, mulai dari inflasi, biar nggak terjadi inflasi, biar nggak terjadi pengangguran yang terlalu banyak, seperti itu. Biar di sini juga dia nggak memberikan 100% ke swasta, sehingga pemerintah bisa mengatasi gejolak-gejolak yang ada, seperti itu. Di sini gejolaknya maksudnya gejolak perekonomian ya, kendala-kendala perekonomian, kayak gitu. Dan ini ada ciri-cirinya juga ya. Untuk ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yang pertama merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang tadi teman-teman berarti kan pasar sama komando ya. Pasar kan tadi lebih ke individu, sedangkan terpusat atau komando itu lebih ke pemerintah. Dan yang campuran ini tergabung keduanya. Yang kedua, cirinya barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Kalau yang modal sama sumber daya alam, misalnya pokoknya memang sesungguhnya itu punya negara, itu dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Jadi di sini pemerintah tetap andil dengan memberlakukan undang-undang misalnya kayak gitu, kebijakan-kebijakan yang lain. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Jadi di sini pemerintah tidak menonjol sekali dan swasta juga tidak menonjol sekali. Jadi sama-sama imbang. Dia benar-benar berkolaborasi seperti itu. Nah, untuk kelebihan sistem ekonomi campuran ini menghindarkan free fight liberalism. Jadi tidak ada liberalis ya di sini, menghindarkan adanya monopoli. Jadi tidak ada nih monopoli pasar, benar-benar harganya itu dilihat dari harganya itu tidak terpusat atau tidak monopoli. Jadi nggak yang menentukan pemerintah gitu. Menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintahnya lagi-lagi nggak 100% karena adanya si individu atau swasta. My Pizzeria, bagaimana My Pizzeria dalam berbagai jenis sistem ekonomi yang berbeda?
Nah, di sini my pizzeria pada sistem ekonomi pasar. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi. Saya menentukan berapa banyak keju dan pepperoni dalam sebuah pizza. Saya menentukan kualitas keju dan pepperoni dan saya menentukan gaji karyawan saya. Saya menentukan jam operasional usaha saya. Jadi kalau untuk yang sebagai contoh ini My Pizzeria, di sini My Pizzeria di sini dalam sistem ekonomi pasar berarti kata kunci ini saya. Karena kan di ekonomi pasar teman-teman tadi ingat ya, untuk di ekonomi pasar itu lebih menjurus ke individu atau ke swasta. Jadi, yang berkuasa itu saya, seperti itu. Yang mengatur ya saya. Tapi kalau di ekonomi komando, misalkan sebagai contoh di yang My Pizzeria ini, ekonomi komando pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi, pemerintah menentukan berapa banyak keju. Tadi bedanya tadi ya, kalau di sistem ekonomi komando yang berkuasa adalah lagi-lagi pemerintah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua kalimat-kalimat ini yang mendominasi adalah pemerintah karena dia sistem ekonomi komando. Kalau yang pasar tadi saya itu siapa ya individu itu. Tapi kalau di sistem ekonomi komando pada contoh My Pizzeria itu adalah pemerintah. Dan kalau untuk ekonomi campuran, teman-teman bisa lihat saya dan pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ekonomi. Di sini ada saya dan pemerintah. Saya menentukan berapa banyak keju dan pepperoni dalam sebuah pizza. Pemerintah menentukan kualitas keju dan pepperoni dalam sebuah pizza. Saya menentukan gaji karyawan saya, pemerintah menentukan upah minimum. Saya menentukan jam operasional usaha saya, dan pemerintah menentukan apakah perusahaan aman untuk beroperasi atau tidak. Jadi, dalam contoh My Pizzeria ini, sistem ekonomi campuran ini, lagi-lagi tadi kan berimbang ya antara individu dan pemerintah. Jadi benar-benar keduanya, kalau untuk yang di ekonomi campuran, keduanya berperan. Saya individu dan pemerintah. Seperti itu. Oke. Di sini ada tugas, bisa dikerjakan tugasnya, jangan ada yang copy paste temannya, dan tidak boleh mengcopy paste dari internet, jadi benar-benar dikerjakan sesuai dengan pendapat kalian atau pendapat Anda. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai sistem ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.